Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Disingkat dengan GLBB, artinya adalah gerak pada satu garis lurus di mana kecepatan benda naik secara teratur. Jadi naiknya secara teratur. Jadi contohnya di sini detik pertama kecepatannya 2 meter per detik, detik kedua 4 meter per detik, detik ketiga 6 meter per detik, detik keempat 8 meter per detik, detik kelima 10 meter per detik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman bisa lihat teratur naiknya. Jadi ini adalah kecepatan ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah kecepatan. Jadi ini adalah kecepatan, ini satuan kecepatan, ini adalah kecepatan ya. Jadi naik di sini, naik lagi, naik lagi, naik lagi bertambah itu sebesar 2 meter per detik ya. Nah, jadi kecepatannya naik secara teratur. Sekarang kalau naik kecepatannya tidak teratur, namanya bukan GLB. Contohnya dari sini. Ini naik 1 meter per detik, naik lagi 2 meter per detik, naik lagi 4 meter per detik, naik lagi 1 meter per detik. Nah, ini dinamakan bukan GLBB ya. Jadi karena naiknya tidak teratur kecepatannya. Jadi kalau kayak gini tidak bisa dihitung. Kemudian percepatan adalah besaran yang menunjukkan berapa kenaikan kecepatan setiap detiknya. Jadi contohnya misalkan di sini jika setiap detiknya kecepatan bertambah 2 meter per detik, percepatannya 2 meter per detik, artinya 2 meter per detik kuadrat ya. Ini artinya adalah 2 meter per detik per detik. Jadi 1 detik itu kecepatannya, ini kan kecepatan ya, kecepatan naiknya 2 meter per detik gitu. Oke, kita lanjut. Contohnya di sini adalah percepatan 3 meter per detik kuadrat. Nah, artinya apa? Berarti kan 1 detik kecepatannya 3 meter per detik. Kemudian kalau 2 detik berarti 6 meter per detik, 3 berarti 9, 4 berarti 12, 5. Nah, ini ya jadinya. Ini 3 meter per detik per detik. Nah, di 1 detik kecepatannya 3 meter per detik. Kalau 2 detik maka akan bertambah lagi jadi 6, jadi 9, jadi 12, jadi 15 gitu. Percepatan 10 meter per detik. Berarti ini 10 meter per detik tiap 1 detik. Jadi kecepatan nambah 10 meter per detik dalam waktu 1 detik. Jadi kalau 1 detik 10 meter per detik, 2 detik nambah 10. Jadinya berapa? 20. Nambah 10 lagi, 30 nambah lagi, 1 detik, 40 nambah lagi. Dalam 5 detiknya tambah 50, jadi 50 meter per detik. Begitu. Nah, di sini ada contoh. 2 meter per detik, kecepatannya benda kemudian dipercepat 2 meter per detik kuadrat dalam waktu 3 detik. Nah, 2 meter per detik artinya setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per detik. Ya kan? Maka 3 detik kecepatannya akan bertambah 6 meter per detik. Kecepatan mula-mula 2 meter per detik. Jadi kan ini dikalikan jadi 6 meter per detik ya. Oke. Nah, ditambah dengan kecepatan awalnya ini kecepatan awal ya. Jadinya kecepatannya ini 2 meter per detik kecepatan awalnya ya ditambah 6 meter per detik. Jadinya adalah 8 meter per detik. Nah, oke, jadi kecepatannya akan bertambah dan menjadi 8 meter per detik. Kemudian nah di sini ada contoh soal juga. 4 meter per detik ini kecepatan awal. Ya.
kecepatan awal. Kemudian ini artinya kan tadi sama dengan 3 meter per detik. Ya, jadi 1 detik akan bertambah 3 meter per detik. Jadi kalau 2 detik jadinya berapa? Dikalikan jadi 6 meter per detik. Tambahkan kecepatan awalnya, jadi kecepatan akhirnya menjadi 10 meter per detik. Gitu ya. Di sini ini kalikan aja langsung kan ketemu jadinya berapa? 20 meter per detik. Tambahkan ini dengan ini. Tambahkan jadinya berapa? 25 meter per detik. Lanjut. Nomor 3 sama 4 ya. 2 meter per detik. Nah, ini kalikan. Jadi berapa? 30 meter per detik. Tambahkan dengan 2, jadinya kecepatan akhirnya, kecepatan akhir bendanya 32 meter per detik. Oke, kalikan AT, maka kecepatan benda akhirnya adalah V0 plus AT. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Di rumusnya, kalau kalian sudah pernah di SMP diajarkan, ini dah rumusnya. Konsepnya dari situ ya. Oke. Kemudian menentukan kecepatan awal. Di sini jaraknya 2 meter. Percepatannya 2 meter per detik kuadrat ya. Oke. Ini kecepatan akhirnya. Ini kecepatan awal. Nah, kita mau cari. Nah, ini kalikan. Dikalikan karena 1 detiknya bertambah 2 meter per detik. Maka kalau 5 detik dikalikan jadi 10 meter per detik. Nah, kecepatan akhirnya 13. Pertambahannya 10. Maka awalnya adalah 13 kurangi 10 sama dengan 3 meter per detik. Gitu, itu untuk mencari kecepatan awal. Ya. Oke, kemudian kalau kita latihan. Nah, ini ada latihan. Kalikan teman-teman. Jadinya adalah 6 meter per detik. Ya. Kemudian kecepatan akhirnya 10. Pertambahannya adalah 6 dikurangi jadinya 4 meter per detik kecepatan awalnya. Lanjut, kecepatan akhirnya adalah 50. Ini 4 meter per detik dikalikan dengan waktunya 40 meter per detik. Ya, kecepatan akhirnya 50 meter per detik dikurangi 40 meter per detik jadinya adalah 10 meter per detik. Gampang kan? Nah, ini contoh soal yang selanjutnya ya. Jadi langsung ini kalikan ya 40 meter per detik. 50 kurangi 40 10 meter per detik. Itu kecepatan awalnya. Oke, menentukan waktu. Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir. Ini kecepatan awal. Ini kecepatan akhir, awal, ini kecepatan akhir. Ya. Nah, 2 meter per detik menjadi 12 meter per detik. Berarti pertambahannya berapa? Pertambahannya adalah 10 meter per detik. Ya kan? Nah, 2 meter per detik bertambah tiap 1 detik. Maka kalau 10 meter per detik dibutuhkan waktu berapa? Ya, 10 meter per detik dibagi dengan 2 meter per detik kuadrat, ya kan? Coret, 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 jadinya adalah 5 detik. Gitu. Ya. Lanjut nih contoh soal.
Ini dikurangi kecepatan akhir dengan kecepatan awal, jadinya 16 meter per detik. Terus dibagi dengan percepatannya 4, jadinya adalah 16 dibagi 4, 4 detik. Kemudian di sini kecepatan akhirnya 42, kecepatan awalnya 2. Berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal adalah 40 ya, hasilnya ya 40 detik. Maka 40 dibagi 5 sama dengan 8 detik. Oke. Nah, ini untuk latihannya. Latihannya kalian bisa cari ini kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi A. Itu untuk mencari waktunya atau dengan rumus ini ya. Ini rumusnya. Oke. Menghitung percepatan. Di sini ada kecepatan awal, kecepatan akhir. Ya, kecepatan akhir, kecepatan awal. Ini 12 ya, 12. Nah, 12 dari 2 ke 12 meter per detik itu bertambah berapa? 10 kan. Nah, ini awalnya 2 jadi 12 berarti kan tambah 10. Nah, 10 kita mau cari 1 detiknya bertambah berapa? Maka 10 dibagi 5 detik. Nah, 10 ini dibagi 5. Jadinya adalah 10 meter per detik dibagi 5 detik. Sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Jadi kan kita mau cari 1 detik. Ya, tambah 2 meter per detik. Itu. Lanjut. Nah, di sini kita awalnya adalah 5 meter per detik. Kemudian akhirnya 25 jadi dikurangi yaitu 20 meter per detik. Kemudian 20 meter per detik dibagi dengan waktunya itu hasilnya adalah 2 meter per detik kuadrat. Itu. Kalau mau mencari percepatannya, ini ada A, B, jadi B kurangi A, ini B kurangi A, dibagi dengan T. Tuh ya. Nah, ini contoh latihannya ya. 22 meter per detik kecepatan akhir, 2 meter per detik kecepatan awal. Kurangi, jadinya berapa? Sorry. 2, 20 ya. Oke. 20 meter per detik. Nah, dibagi dengan waktunya 5 detik. Ya kan ini waktunya. Berarti percepatannya berapa? 4 meter per detik per detik, ya kan? Oke, atau sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Oke, satu lagi contoh 16 kurangi 8 berarti 8 meter per detik dibagi 2 meter per detik 2 detik waktunya, intinya adalah A-nya 4 meter per detik per detik. Jadinya 4 meter per detik kuadrat. Nah, untuk perlambatan adalah besaran yang menunjukkan pengurangan kecepatan tiap detik. Kalau percepatan kan 1 detik kecepatan bertambah berapa kan gitu. Biasanya diberi simbol negatif atau tanda panah berlawanan arah kecepatan. Ini perlambatan. Contohnya misalkan ada benda, ya kan? Arah kecepatannya ke kanan, berarti perlambatannya ke kiri. Nah, di sini ada kecepatan awal nih. Ini ada kecepatan awal, ya. Ini ada kecepatan awal, kemudian apa namanya? Ini kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir, saya singkat. Nah, ini diam nih karena kan 0, ya kan? Diam atau berhenti. Ya, berhenti. Nah, kalau kecepatannya itu sudah 0 berarti bendanya berhenti. Nah, kemudian perlambatannya berapa? 2 meter per detik. Nah, ini artinya apa?
Ini artinya tiap detik 2 meter per detik kuadrat, artinya tiap detik kecepatan benda diambil 2 meter per detik. Jadi diambil atau dikurangi 2 meter per detik. Begitu ya. 1 detik kurangi 2, 2 detik kurangi 4. 3 detik kurangi 6, 4 detik kurangi 8. Maka dari 8 menjadi 0, waktunya adalah 4 detik. Gitu kalau pakai logika. Oke, jadi cara ngitungnya gimana? Ya, cara ngitungnya adalah 8 dibagi dengan 2, jadi dapat 4 detik. Oke, di sini ada kecepatan awal 25, menjadi 5, kecepatan akhirnya adalah 5 meter per detik. Berarti, perubahan kecepatannya berapa? 20, 25 dikurangi 25 kurangi 5, jadinya kan 20. Nah, kemudian dibagi kalau dengan perlambatannya 5, maka 20 dibagi 5, 4 detik. Oke, lanjut. Di sini ada kecepatan awal 100 menjadi 40, berarti 100 kurangi 40, 60. Perlambatannya 10. Nah, dibagi jadi 6 detik. Ya, jadi benda ini dari sini sampai sini itu waktu yang dibutuhkan adalah 6 detik. Nah, di sini kecepatannya A menjadi B. Nah, perlambatannya C, berarti A kurangi B dibagi C. Itu untuk mencari waktunya. Itu rumusnya ya. Rumusnya. Kalau misalkan kalian mau bisa pakai di sini biasanya adalah V0, di sini VT ya, di sini A-nya atau perlambatannya, maka V0 min VT per A. Ini untuk mencari waktunya. Oke. Nah, ini latihannya. Langsung bisa kita jawab 20 kurangi 14 yaitu 6. Dibagi per 2, 3 detik. Terus 50 ke 10 berarti 40 dibagi 4. Berarti 10 detik. Jangan lupa satuannya. Di sini ada X, Y, A. Berarti X kurang Y per A. Nah, gitu. Di sini ada V0, ya kan, dikurangi V per A. Oke, ini rumusnya. Oke, sahabat, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bila ada pertanyaan. Sampai jumpa, salam sejahtera, terima kasih.